ketika membaca itu tidak dibarengi dengan pleasure, tidak dibarengi dengan rasa nyaman, rasa yang menyenangkan, maka anak-anak tuh jadi males baca gitu kan. Nah, read aloud itu adalah memberikan pengalaman yang menyenangkan untuk anak terhadap buku. Sudah semua teman-teman? Oke. Saya dihitung dulu nih. Sip. Ke layar kamera. Oke. Halo Sobat Goers, welcome to Grow Talk, podcast dari Psikologi Pendidikan UPI. Bincang santai untuk memahami gimana sih kita tumbuh dan berubah dan jadi orang yang lebih baik. Saya Jelita. Dan saya Nana. Senang sekali bisa kembali hadir menyapa teman semua. Nah, di episode spesial kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting bagi masa depan generasi, yaitu tentang manfaat read aloud untuk anak usia dini. Ya, betul sekali. Dan kita tidak hanya berdua loh, kita sudah kedatangan tamu spesial. Kita sambut Teh Inten Fajar Utami. Akrab disapa Teh Tami. Selamat datang. Ya, halo. Oke, Teh Tami, kita sering mendengar istilah read aloud atau membaca nyaring ya. Namun sebenarnya apa sih definisi read aloud itu sendiri, khususnya dalam konteks perkembangan anak usia dini, dan kenapa sih ini begitu penting kira-kira? Oke, mungkin sebelum aku jelasin perkenalan diri dulu kali ya. Iya, boleh deh. Supaya tahu aku backgroundnya seperti apa. Iya, Jadi baik. ya, jadi aku di tahun 2020 aku pernah mengikuti Training of Trainer Read Aloud yang dilaksanakan oleh Bu Rosi Setiawan. Beliau adalah salah satu orang yang mempopulerkan Read Aloud ke Indonesia, dan juga di tahun 2008 kalau saya nggak salah itu beliau menerjemahkan buku The Read Aloud Handbook oleh Jim Trelease gitu. Jadi semua komunitas Read Aloud yang ada di Indonesia itu bacanya dari situ lah, itu kayak kitab sucinya di teman-teman Read Aloud gitu. Oke, baik. Oke, terus? Oke, jadi tentang Read Aloud sendiri ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat sekarang orang-orang mungkin semua orang tua tuh pengen anak-anaknya pinter gitu kan ya. Kalau kita lihat tes CPNS atau tes SBMPTN, tes masuk perguruan tinggi. Nah, menurut teman-teman itu harusnya persiapannya tuh dari kapan? Dari jauh hari Iya, menurut kami jauh hari ya sebelumnya. Iya, benar. Gitu. Tapi sebenarnya persiapan yang paling mudah dan paling murah dan paling efektif itu adalah read aloud loh. Begitu ya Teh. Lanjut. Teh. Iya. Dari jauh-jauh hari, dari kapan nih Teh kira-kira? Oke, saya jelasin dulu kenapa read aloud, apa hubungannya sama SBMPTN gitu ya. Jadi ketika anak itu dibacakan buku itu adalah salah satu cara di mana anak itu mengumpulkan kosakata atau mengumpulkan vocabulary itu ya istilahnya kalau dalam bahasa Inggris, mengumpulkan kosakata di mana kosakata itu mereka perlukan ketika memahami instruksi atau penjelasan dari guru. Sehingga pada akhirnya anak-anak yang sudah bisa mengumpulkan banyak kata-kata dibandingkan teman-teman lainnya, mereka akan lebih mudah dalam menyerap pelajaran. Seperti itu dibandingkan anak-anak yang kosakatanya lebih sedikit dibandingkan teman-temannya kayak gitu. Jadi kalau misalkan dalam percakapan sehari-hari itu ada sekitar 10.000 kosakata umum atau common words yang biasa kita ucapkan. Nah, sedangkan reading comprehension atau pemahaman membaca itu bukan dilihat dari 10.000 kata-kata itu, tapi dilihat dari rare words atau kata-kata yang jarang muncul. Jadi ada banyak kata-kata yang tidak kita temukan dalam percakapan sehari-hari, tapi kita temukan di dalam buku. Seperti misalnya kayak
gundah gulana kan enggak dong kita ngomong aduh aku Jarang. gundah gulana nih hari ini gitu ya atau iya atau gegap gempita wah suasananya gegap gempita gitu kan Gelisah, kita galau merana. iya, gitu ya kan kita jarang mengatakan hal-hal seperti itu di Iya, kehidupan betul. sehari-hari tapi kalau di buku kan kita menemukannya gitu ya betul. nah kata-kata seperti itu yang kemudian akan menambah kosakata anak itu sehingga nanti ketika mereka masuk ke sekolah, ya masuk ke usia sekolah, itu mereka jadi punya bekal yang lebih dibandingkan teman-teman lainnya, gitu sehingga academic achievement-nya atau pencapaian akademiknya itu mereka cenderung lebih tinggi daripada teman-teman yang lainnya. Nah itu satu dari vocabulary atau kosakata, dan yang kedua dari ini kata-kata yang kita ucapkan itu berbeda dengan kata-kata yang ditulis karena kata-kata yang ditulis itu lebih terstruktur. Benar. Kalau misalkan kita ngomong kan nggak SPOK gitu Iya, ya, kadang redundant, kadang berulang-ulang gitu apa yang kita omongkan. Tapi kalau ditulis itu kan, apalagi di dalam buku sudah melalui proses editing dan lain sebagainya, pasti lebih terstruktur, lebih terorganisir sehingga anak itu nanti ketika terpapar terhadap bahan bacaan, mereka akan lebih punya struktur kalimat yang lebih kaya atau grammar yang lebih kaya lah istilahnya dibandingkan dengan ketika kita bercakap-cakap sehari-hari kayak gitu. Sehingga nanti pada akhirnya ya jadi persiapan SBMPTN itu dari kapan? Dari sejak anak itu lahir dibacakan buku, dibacakan nyaring gitu ya, dibacakan buku sehingga akhirnya dia punya kosakata yang lebih lalu berpengaruh ke pencapaian akademik dia dari kecil, semakin besar mau nggak usah SBMPTN kuliah ke luar negeri juga bisa mungkin ya gitu pakai BIB beasiswa ibu bapak. Oh, beasiswa orang tua. Wah, menarik sekali ya. Jadi read aloud itu bisa nambah vocab, grammar gitu ya. Sampai persiapan SBMP juga diawali dari masih bocil. Benar Oke. sekali itu. Oke, kita langsung masuk ke tema utama nih. Kita akan fokus membahas manfaat read aloud secara aspek emosi, kognitif, dan sosial anak. Oke, mungkin sobat-sobat Goers sudah banyak pertanyaannya di dalam kepala kita masing-masing. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya Teh. Dari pandangan praktisi read aloud sendiri, gimana sih kegiatan read aloud ini secara spesifik bisa mempengaruhi dan mengembangkan perkembangan emosi anak? Oke. Mungkin pertama aku bahas dari sisi bonding dengan orang tua ya. Boleh Teh. Jadi kebanyakan anak-anak itu sekarang mereka mengalami kesulitan dalam membaca. Kenapa? Karena mereka belajar membaca itu karena kewajiban ya, bukan karena keinginan, bukan karena suka gitu. Sedangkan humans are pleasure center. Manusia itu sukanya ya mendekati apa yang membuat mereka nyaman. Benar. Kalau misalkan teteh-teteh datang ke sebuah restoran yang udah sering makan di sana, pesennya kira-kira aja. iya kan, itu aja gitu. Tidak mau mencoba hal baru. Iya gitu. Karena kita udah tahu makanan ini enak nih, minuman ini Iya, enak benar. nih, ya udah akhirnya kita makan makanan itu. Tapi kalau misalkan teteh-teteh tidak suka terhadap makanan tertentu, misalkan ada teman saya yang nggak suka pisang, dari 1 kilometer mencium bau pisang dia aduh nggak mau gitu ya kayak gitu. Nah maka dia akan cenderung menjauhinya gitu kan. Atau misalkan tetangga atau temen deh di jurusan gitu ya, yang aduh saya jangan ngomong temen di jurusan ya, sedikit ya temen-temennya ya. Lumayan. Tetangga. Misalkan tetangga si A nih biasanya baik, ramah gitu. Jadi kita akhirnya ngedeketin si A aja. Bener. Tapi si B pendiam. Misalkan teteh lebih suka sama orang yang ramah, yang cerewet, misalkan yang seru diajak ngobrol, maka lebih mendekat ke si A. Sedangkan yang B ini pendiam, bukan berarti B salah kan. Cuman ya kita tidak cocok aja sama dia gitu, sehingga kita tidak akan mendekati si B. Nah, human beings itu pleasure center. Jadi ketika membaca itu tidak dibarengi dengan pleasure, tidak dibarengi dengan rasa nyaman, rasa yang menyenangkan, maka anak-anak tuh jadi malas baca gitu kan. Nah, read aloud itu adalah memberikan pengalaman yang menyenangkan untuk anak terhadap buku.
kenapa bisa menyenangkan, bonding sama orang tuanya, Benar. seru-seruan, membahas cerita sama orang tuanya gitu ya. Makanya ada beberapa do's and don'ts-nya lah ketika kita membacakan nyaring itu. Salah satunya ketika membacakan nyaring sama anak itu nggak perlu buru-buru pengen cepet-cepet habis gitu bukunya. Sedikit demi sedikit, bahkan dalam satu kali sesi itu nggak harus sampai tamat, misalkan cuma 2 halaman gitu ya, tapi anaknya banyak nanya, nggak apa-apa. Nah gitu. Jadi di situ pengaruhnya bonding sama orang tua. Kayak gitu ya, dan juga ngaruh ke kenyamanan anak dan motivasi anak untuk membaca nantinya kayak gitu ya. Terus yang kedua adalah gini, anak itu belajar empati dari buku-buku fiksi gitu dibandingkan non fiksi. Jadi ketika kita membacakan nyaring, biasanya ada sih buku-buku non fiksi yang dibacakan nyaring, cuman kebanyakan yang dibacakan nyaring itu adalah buku-buku fiksi. Dari buku-buku fiksi kita atau anak ya bisa, jadi anak maupun orang dewasa itu bisa belajar lebih berempati itu dari buku-buku fiksi. Contohnya gini, ketika kita baca buku non fiksi atau baca ensiklopedia misalkan tentang Asperger syndrome, apakah kita langsung merasa berempati, ih kasihan dia gitu sama orang Iya ya. yang ada mah ngantuk kalau saya mah ya baca buku. Saya juga sih Teh. Nggak tahu kalau teteh tertarik mungkin sama yang hal-hal yang seperti itu gitu, tentang penyakit-penyakit seperti itu, atau tentang anak-anak ABK gitu ya. Mungkin untuk orang-orang yang tertarik dengan topik-topik tertentu ya suka-suka aja. Tapi ada sebuah buku judulnya Mockingbird, Catherine, aduh saya lupa lagi Catherine siapa. Judulnya Mockingbird, ditulis dari POV seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang dia menderita Asperger syndrome. Jadi kita membaca itu dari sudut pandang anak itu. Gitu, sehingga kita jadi lebih bisa berempati sama dia gitu. Jadi ceritanya itu dia tinggal sama kakaknya dan sama bapaknya, yang mana bapaknya itu adalah single parent, kakaknya itu adalah kakak laki-laki. Kita bayangkan bapaknya ini ke kakaknya pasti menaruh banyak harapan lah ya, udah mah laki-laki, anak pertama, terus juga bukan ABK dibandingkan dengan adiknya yang ABK gitu kan. Nah, tapi suatu hari si anak pertamanya ini meninggal karena jadi korban school shooting di sekolah gitu. Otomatis bapaknya jadi down lah ya gitu. Nah, si anak ini, anak perempuan yang mengalami Asperger syndrome ini, di mana dia kesulitan untuk memahami emosi, ya kan, kesulitan untuk mengerti rasa empati itu seperti apa, dia harus bisa berempati sama bapaknya, dia harus bisa mengisi ruang kosong yang ada di hati bapaknya gitulah istilahnya ya. Kan kita jadi lebih, oh kayak gini ya ternyata orang dengan Asperger syndrome tuh gitu, dibandingkan dengan hanya membaca faktanya aja gitu kan. Atau kalau teteh tahu juga ada Wonder, bukunya Arji Palacio, yang ini udah ada filmnya kalau nggak salah, yang tentang Austin yang wajahnya deformasi. Jadi kan dia kalau dibilang saya mau bilang cacat tapi jangan ya. Jadi tentang seorang anak yang mengalami kekurangan di wajah ya, kekurangan jadi kelihatan sama semua orang gitu. Dia itu awalnya homeschooling. Ketika itu dia setelah homeschooling dia mau sekolah ke sekolah normal gitu, sekolah yang saya lupa public school atau private school. Pokoknya dia masuk ke sekolah yang bareng sama teman-teman yang lain, di mana dia harus berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Kan pasti kita jadi bisa lebih merasakan empati seperti itu ya. Gitu, sama halnya dengan anak gitu. Jadi perkembangan sosial emosionalnya juga bisa banget dipengaruhi oleh buku-buku apa yang dibacakan melalui read aloud gitu. Selain itu kan read aloud juga ada sesi diskusinya ya, jadi nggak cuma baca doang gitu, sehingga kita bisa bertukar pikiran tentang apa yang anak pikirkan gitu.
Oke, Seperti ini kan tadi ceritanya dari buku-buku yang ditanggepin dari Cita Buku ya. Nah, ini dari pengalaman sendiri nih, poin kedua nih. Cerita membantu anak mengenali berbagai emosi dan anak menanggapi emosi tersebut. Nah, kalau di kehidupan nyatanya nih, dari pengalaman praktisi sendiri, apakah emosi dalam yang dialami oleh anak tersebut itu karena paparan karakter ceritanya? Ada nggak contohnya? Jadi dari yang sudah dialami. Jadi gini, salah satu cara kita untuk mendiskusikan apa yang ada di dalam buku dengan anak itu adalah dengan cara mengaitkan apa yang dialami karakter dengan diri si anak. Jadi misalkan karakternya melakukan sesuatu hal, misalkan karakternya berbohong gitu. Terus kamu pernah nggak sih berbohong? Lalu nanti akan dielaborasi gitu ya ceritanya, akan dieksplor bagaimana cerita si anak itu, kamu waktu berbohong kayak gimana sih, perasaan kamu, kenapa sih kamu berbohong gitu. Jadi nanti akan bisa mengeksplor perasaan anak. Atau misalkan tentang karakter yang bersedih, kamu pernah nggak sih merasa sedih, kenapa? Atau karakter yang merasakan takut, misalkan takut gelap, kamu takut gelap nggak, atau kamu berani? Kalau misalkan takut, kenapa sih, apa sih yang kamu takutin gitu. Menurut kamu karakter di dalam buku ini kenapa ya dia takut? Kalau misalkan kamu berani, kira-kira dia harus gimana ya supaya nggak takut lagi gitu. Jadi linking antara apa yang ada di dalam buku dengan dirinya sendiri. Atau bahkan ada yang menarik juga, sekarang tuh udah mulai banyak buku-buku yang mengeksplor emosi ya. Jadi ada buku tentang anak yang buku anak tentang mengalami kedukaan, tentang anak yang mengalami kedukaan, atau tentang anak yang kehilangan anggota keluarga. Atau ada juga tentang ada buku ini, buku Indonesia tentang anak yang tinggalnya di gerobak. Gitu, jadi mereka adik kakak tinggal di gerobak, lalu kemudian jadi ibunya tuh pemulung, terus ibunya pergi dulu ya sebentar gitu, terus kakaknya disuruh jaga adiknya, kayak gitu. Tapi kemudian yang dieksplorasi di situ bukan tentang bagaimana mereka tuh miskin dan sedih gitu, enggak, tapi anak-anak sebagai anak-anak apa adanya, si anak itu, si kakaknya ngajak main adiknya di dalam gerobak gitu. Di situ juga kan kita bisa nanya-nanya juga sama anak gitu, mengeksplorasi menurut kamu bagaimana sih bisa jadi kita yang ngelihatnya kayak ih kasihan ya di gerobak, bisa jadi anak yang kita bacakan sebenarnya nggak merasa kasihan, karena melihatnya dari POV anak gitu. Ih seru ya bisa main di gerobak, bisa main perahu-perahuan, iya kan gitu. Benar-benar. Lalu terkait poin ketiga ya Teh, ini ada hubungannya juga dengan cerita pertama tadi yang Mockingbird. Kita kan memposisikan diri kita di cerita orang lain gitu kan Teh. Nah ini ada poin ketiga, anak belajar empati melalui karakter dalam cerita. Jadi dalam cerita tersebut anak itu belajar empati. Nah gimana sih koneksi antara membaca cerita dengan tumbuhnya rasa empati pada anak itu Teh? Gimana nih kira-kira? Kalau misalkan kita lihat ini ya, di Indonesia sendiri itu sebenarnya kita tidak pernah kekurangan orang pinter ya. Ya kan, banyak banget gitu orang, kita sering dengar cerita anak-anak berprestasi ini itu gitu, yang kuliah ke luar negeri dan lain sebagainya. Tapi yang sering kita dengar adalah berita-berita korupsi. Benar sekali. Nah, apakah orang-orang yang melakukan korupsi itu orang-orang yang kurang pintar? Enggak kan, justru mereka orang yang pintar-pintar semua kan. Benar. Gitu ya. Gitu. Justru orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu orang yang pintar. Jadi menurut saya harusnya yang dilihat itu bukan cuman yang diajarkan di sekolah mungkin ya, bukan cuman IQ tapi juga empati, EQ gitu ya, namanya apa, emotional quotient kayak gitu, tentang bagaimana seseorang anak itu tadi kalau ngebahas Mockingbird gitu ya, tentang bagaimana dia bisa bagaimana tumbuhnya empati gitu.
ketika kita nggak usah baca buku, misalkan nonton film gitu ya. Nonton film juga kan lebih bisa ini ya, lebih bisa connect, lebih bisa berpikir dengan mendalam itu ketika sesuatu itu dikemas dengan story kan. Betul. Jadi dibandingkan kita baca misalkan berita tentang orang yang mengalami gempa bumi gitu misalkan, tapi kita akan lebih bisa connect kepada cerita tentang orang yang aduh kasihan ya dia begini begitu. Makanya di TV mungkin banyak yang cerita jual-jual kesedihan kayak gitu karena memang lebih menjual gitu ya, lebih bisa connect. Betul. Kalau saya kebetulan saya muslim gitu ya, jadi bahkan di Al-Quran pun juga banyak cerita-cerita di mana kita itu bisa mengambil hikmah dari dalam cerita itu. Karena untuk mengerti sebuah informasi atau untuk bisa memahami apa yang disampaikan oleh penulis itu membutuhkan deeper thinking, membutuhkan proses belajar dan proses berpikir yang lebih mendalam dibandingkan dengan kita baca buku non fiksi aja gitu. Jadi sepertinya memang itu penyebabnya kenapa buku-buku fiksi itu bisa lebih membantu anak untuk mengembangkan empatinya. Oke. Kalau begitu nih, jadi bisa diambil gambaran kesimpulan ya nih, kalau Read Aloud itu bertindak sebagai simulator emosi, empati gitu kan ya, dari cerita tadi Making Board gitu kan. Nah, saya pengen nanya nih, apakah ada kiat khusus nih dari praktisi Read Aloud terkait proses untuk membangun empati agar lebih berhasil? Kan Dani pasti kan tadi ada kegiatan di rumah baca ya. Benar. Itu bagaimana siswa-siswa yang di sana? Sepertinya kalau saya arahnya lebih bukan ke membangun empati ya, tapi lebih ke bagaimana supaya anak-anak itu suka membaca. Suka membaca, bukan kognitifnya tapi suka membacanya. Jadi dengan suka membaca itu kan buku apa yang mereka baca akan mempengaruhi bagaimana mereka berpikir kan, gitu. Akan membentuk theater of mind-nya mereka gitu. Jadi mereka mau berempati, mereka mau apapun itu berawal dari semua informasi yang mereka baca gitu kan. Jadi kalau saya sebagai praktisi Read Aloud mungkin ke arah sana gitu ya. Jadi kalau di taman baca itu tadi balik ke yang awal, yang manusia itu cenderung untuk mendekati apa yang mereka inginkan, mereka sukai. Maka di taman baca itu kita punya beberapa kegiatan. Yang pertama itu saya pernah read aloud, lalu setelah read aloud itu kita tanya-tanya kayak kuis gitu. Jadi setelah kita baca terus habis ini tadi siapa yang tahu ini apa, atau ini pakai baju apa gitu, atau tadi ceritanya ngapain kayak gitu. Jadi supaya anak-anak itu lebih engage sama bukunya gitu ya, supaya bisa lebih menarik gitu read aloud itu untuk mereka. Oke, nambahin dikit nih. Itu tadi kan anak itu baca ya empati nih. Kalau misalnya biar nggak cepet bosen, ada nggak tekniknya itu? Nah itu yang bikin bosen itu adalah ketika disuruh baca untuk menjawab pertanyaan. Ya kan. Jadi kalau misalkan di sekolah nih kita pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya kan, kepaksa dong kita baca. Ya udahlah, misalkan padahal ceritanya seru nih, misalkan tentang apa, tentang dongeng si kancil gitu misalkan, seru. Kalau kita bacanya bukan buat ujian mah seru. Masalahnya kita baca buat ujian jadi terpaksa. Ya kan. Lagi nambahin nih. Gitu. Ini ada pengalaman nggak untuk yang usia berapa ini si Read Aloud itu? Read aloud itu dari cocoknya. Read aloud itu cocoknya sedini mungkin. Dari 0 bulan pun bisa read Kalau aloud. yang usia 12-11 itu gampang banget terdistract gitu ya? Ke distract, iya benar. Nah, betul. Jadi yang menarik adalah membaca itu adalah kemampuan yang harus diasah. Jadi seperti kita naik sepeda, seperti kita nyetir mobil, nggak bisa gitu kita misalkan kita udah bisa nyetir tapi 10 tahun kita nggak nyetir mobil kan kita bakal kagok lagi. Maka membacakannya ring atau read aloud itu juga sama, jadi harus dari sedini mungkin dan terus menerus. Untuk anak-anak yang misalkan baru mulai dibacakan di usia 12 tahun
nggak bisa nih, mereka gampang terdistraksi. Kenapa ya? Karena mereka udah kenal sama gadget duluan. Benar. Kan gitu. Jadi kita tidak bisa expect mereka untuk kamu harus duduk diam selama 15 menit nih, saya mau bacakan sebuah cerita. Nggak gitu. Itu pressure ya, jatuhnya pressure. Gitu. Maka startnya adalah mereka harus mulai dari awal dulu, dari sedikit demi sedikit, dari yang banyak gambarnya, sedikit tulisannya, yang seru lah, yang lucu-lucu, kayak gitu. Terus mengikuti interest mereka. Misalkan mereka, saya pernah tuh ada yang interestnya tuh lagi es krim, jadi kita bacain buku tentang es krim, gitu. Jadi ngikutin, seperti itu. Beda sama anak yang sudah dibacakan dari sejak kecil. Maka di usia 12 tahun mereka udah bisa lah dibacain Harry Potter. Iya, anak saya usia 5 tahun udah bisa dibacain bukunya Roald Dahl sekarang, ya kan. Dia dibacain dari kecil gitu kan. Jadi attention span-nya juga sudah terbentuk dan dia sudah punya informasi sebelumnya bahwa membaca itu adalah kegiatan yang menyenangkan. Kalau anak 12 tahun baru mulai dibacakan, kan informasi buat dia mah apaan, baca mah nggak seru gitu, ya kan. Lebih seruan juga TikTok gitu. Seperti itu. Oke, berarti kalau tadi yang saya dapat ya Teh, berarti tadi yang hubungan untuk yang read aloud sendiri itu tuh sebagai distraksi untuk anak-anak biar nggak gadget gitu ya. Berarti diawali dengan membacakan buku mungkin yang paling banyak gambarnya, biar anak itu oh ini gambarnya bagus nih gitu ya, berarti ya Teh ya. Oke, kita masuk ke poin terakhir Teh, yaitu aktivitas read aloud untuk memperkuat hubungan emosional antara pembaca. Ini pembacanya bisa orang tua, bisa juga guru dan anak. Jadi ini terlihat jelas gimana sih pengalamannya, kira-kira pengalaman Teteh ada nggak yang terkait hal ini, aktivitas read aloud untuk memperkuat hubungan emosional antara pembaca. Pembacanya bisa guru, bisa juga orang tua. Jadi kalau misalkan kita bandingkan antara guru sama orang tua sih ya, sebenarnya anak itu dalam waktu setahun kurang lebih menghabiskan waktu sekitar 800 sampai 900 jam di sekolah dan 7.000-an lebih jam itu di rumah. Jadi tentu saja akan lebih mudah kalau yang melakukan read aloud itu adalah orang tuanya dibandingkan di sekolah gitu kan. Udah mah di sekolah gurunya ganti-ganti gitu. Iya, Jadi bener. jadi akan lebih mudah kalau yang melakukannya itu adalah orang tua. Seperti itu. Sayangnya mungkin akses terhadap buku dan juga awarenessnya dari orang tua yang belum merasa bahwa ngapain saya bacain buku tuh buat apa gitu, dengan juga saya beberes rumah gitu ya kan. Kalau orang tua yang belum ngeh gitu ya, yang belum ngeh pentingnya read aloud itu seperti apa. Nah, kalau terkait bonding ya, kalau mungkin tadi saya diminta ngomongin pengalaman gitu. Kalau saya sama anak saya itu kan read aloud tuh dari sejak dia bayi. Dari sejak dia bayi mungkin orang kayak kok aneh sih bayi-bayi dibacain gitu ya, dibacain cerita. Tapi pertanyaannya, aneh nggak kalau kita ngajak ngobrol bayi? Bayi itu kan begitu brojol langsung kita ade lucu gitu ya, Namanya Ade, siapa? Iya gitu, Ade mirip ibu sama bapaknya gitu kan. Ade bla bla bla. Kenapa kita nggak merasa aneh kita ngomong sama bayi? Kira-kira bayi ngerti nggak sih kita ngomong? Enggak sih. Mesti ngerti kali ya. Dia Nggak kan ngerti. cuma lihat mimik wajah kita aja. Kalau Iya. lucu dia ketawa, kalau sedih dia nangis gitu ya Teh. Gitu. Tapi kan dia nggak ngerti kita mau ngomong bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa alien, dia kan nggak ngerti kan sebenarnya gitu. Sama kok sama baca buku. Kenapa baca buku aneh? Tapi kalau ngomong nggak aneh ya kan? Seperti itu. Nah, jadi yang terbentuk sekarang setelah 5,5 tahun anak saya itu ya setiap mau tidur tuh jadi udah tahu gitu. Sekarang baca buku dulu gitu, baca buku dulu sebelum tidur. Jadi saya mau sengantuk apapun baca buku dulu sebelum tidur gitu. Saya udah ngantuk, udah capek banget, Bun, tapi belum baca buku gitu ya. Ditungguin gitu. jadinya ya, Teh. Ditagih gitu. Jadi sibuk apapun hari kita gitu ya sebagai orang tua, atau teteh-teteh mungkin belum ya. Gitu. Sesibuk apapun dan secapek apapun, pada akhirnya ketika kita meluangkan waktu untuk anak kita, apakah dia tidak merasa spesial? Maksudnya dia merasa spesial ya gitu. Sesibuk apapun malam hari Bubun pasti baca buku buat aku gitu. Jadi meskipun terdengar sederhana ya sebenarnya, tapi ternyata susah juga karena Bener. ada beberapa orang tua yang beranggapan bahwa buat apa sih bacain buku? Ini memang kenyataannya begitu. Betul. Jadi ternyata
read aloud itu membuat ada bonding antara orang tua dan anak tersebut atau antara pembaca dengan yang dibacain gitu kan ya. Nah, oke. Jadi akhirnya timbul emosional yang sehat dan langgeng gitu kan ya. Oke, bagus. Keren. Oke, gini ya Teh, udah 4 poin tadi ya Teh Tami jelasin ke sobat-sobat goers di sini. Sebelum kita tutup nih, kira-kira Teh boleh nggak kasih satu pesan kunci atau closing statement untuk para calon pendidik dan orang tua di luar sana, mungkin untuk kami berdua juga dengan Nana ya, calon orang tua, mengenai pentingnya menjadi read aloud sebagai budaya harian, menjadikan read aloud ini sebagai budaya harian gitu Teh. Oke, mungkin kalau closing statement, kita akan selalu bisa menemukan waktu untuk hal yang kita anggap penting, kan? Jadi nggak usah lama-lama, 10 menit aja setiap hari, untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang lebih punya empati, lebih baik secara kognitifnya dan juga punya bonding sama kita, gitu ya. Gitu aja, 10 menit aja setiap hari. Oke, keren banget ya. Kayaknya pesannya kita 10 menit meluangkan waktu untuk orang tersayang kita, untuk cuma orang yang bacain buku gitu ya. berharga. Cerita bener. Terima kasih banyak untuk waktu dan share ilmunya. Semoga ini jadi insight bagi kita semua. Oke. Sobat Goers, itu pembahasan kita yang padat namun bermanfaat tentang read aloud untuk perkembangan emosional sosial anak usia dini. Oke, jangan lupa terapkan ilmu ini tentang read aloud yang cocok untuk pengembangan emosi siswa kita, anak-anak ya. Benar? Terus sampai jumpa di sesi berikutnya. Saya Nana. Saya Jelita, pamit undur diri. Grow better, think deeper, feel wiser. Bye-bye.